Sekali. Kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Rizky Syafina. Aku pacarnya Najemin dan Zhang Linghe. Aku dari program studi bimbingan konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini aku akan menjelaskan tentang kualifikasi dan kompetensi konselor di sekolah. Tapi sebelum masuk ke penjelasan, aku akan menjelaskan nih tentang prodiku dulu di UHAMKA. Siapa sih teman-teman yang gak tahu UHAMKA? UHAMKA itu Universitas Islam paling keren di Jakarta yang sudah punya banyak program studi yang terakreditasi unggul termasuk bimbingan konseling. Nah, di prodi ini banyak banget nih yang bisa kalian dapatkan, seperti bertemu dengan dosen-dosen keren dan profesional yang membantu kita untuk mempelajari tentang bimbingan dan konseling ini. Lalu ada juga fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus seperti Smart TV dalam proses pembelajaran, lalu ada lab BK juga yang diperuntukkan untuk mahasiswa untuk menuangkan ekspresinya secara terbuka tanpa ada rasa takut, malu. Jadi kita bisa menuangkan semua rasa ekspresi yang kita rasakan di lab tersebut. Lalu ada juga taman kampus yang bisa digunakan untuk diskusi kelompok ataupun berbincang santai bersama teman-teman. So, jangan lupa daftar di Prodi BK ya, aku tunggu di UHAMKA. Nah, itu adalah video promosinya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembahasan. Nah, untuk menjadi seorang konselor ini, tidak boleh asal seseorang itu terjun langsung ke lapangan. Harus memenuhi kualifikasi akademik dan profesional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Permendiknas nomor 27 tahun 2008, kualifikasi konselor itu mencakup dua hal utama, yaitu konselor wajib memiliki pendidikan minimal sarjana S1 dalam bidang BK dan PPK atau pendidikan profesi konselor. Artinya, seorang guru BK tidak hanya memahami teori pendidikan, tetapi juga terlatih secara profesional dalam keterampilan konseling. Lalu yang kedua, konselor harus memiliki sertifikat pendidikan yang menandakan bahwa ia kompeten dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kualifikasi ini penting karena profesi konselor menyangkut tanggung jawab moral, psikologis, dan sosial terhadap perkembangan peserta didik. Selain kualifikasi tersebut, seorang konselor juga harus memiliki 4 kompetensi ini, yaitu kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan kemampuan memahami karakteristik peserta didik dan proses belajar mereka. Konselor harus mampu merancang program layanan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Menunjukkan kualitas diri konselor harus memiliki kepribadian yang stabil, jujur, empatik, dan menjadi teladan moral. Menurut Pak Yitno, kepribadian konselor menentukan keberhasilan hubungan konseling. Lalu yang ketiga ada kompetensi sosial, kemampuan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Menurut Kori, hubungan interpersonal yang baik antara konselor dan klien adalah fondasi utama keberhasilan layanan. Lalu yang terakhir ada kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan teori, teknik, dan etika konseling. Konselor harus mampu melakukan asesmen, merencanakan intervensi, serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, berikut ini adalah contoh video kasus yang ada di sekitar kita. Selamat menonton teman-teman. Dasar gemrot. Woi, lihat tuh, ada gajah lewat. Bukan, dia mah kuda Daniel. Semakin aku bertahan, semakin pula aku merasakan sakit. Hingga aku menemukan titik puncak, di mana aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Maafkan aku.
Nah, untuk menangani masalah tersebut, konselor harus menggunakan 4 kompetensi ini, yaitu memahami kebutuhan emosional dan menentukan layanan individu untuk siswa tersebut. Lalu, kompetensi kepribadiannya itu adalah kita menunjukkan empati dan sikap tidak menghakimi. Lalu, kompetensi sosialnya adalah mengajak pihak guru, teman, sekelas untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Lalu yang terakhir adalah menyusun laporan kasus tersebut dan melakukan evaluasi berkelanjutan. Nah, sekian penjelasan dari aku. Sebagai calon konselor profesional, kita harus terus mengasah 4 kompetensi utama ini agar mampu memberikan layanan terbaik bagi peserta didik. Ingatlah bahwa menjadi konselor itu bukan sekedar profesi, tetapi panggilan jiwa untuk membantu orang lain tumbuh. Mari terus belajar dan berkembang bersama di BKU Hamka, karena disinilah lahir para konselor masa depan yang profesional. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.